Komisi yudisial ada fungsinya nggak sih di Indonesia? Mulut siapa itu? Pernah nggak sih kepikiran, kenapa sih kekuasaan negara itu harus dibagi-bagi? Kenapa nggak disatukan aja di satu lembaga biar cepat? Atau biar bisa ngatur semuanya sekaligus? Nah, jawabannya ada di sini, konsep trias politika. Sebuah teori yang sudah ada sejak abad ke-18 dibawa oleh seorang filsuf Prancis bernama Montesquieu. Gagasan ini muncul karena kekuasaan itu gampang banget disalahgunakan. Montesquieu percaya kalau kekuasaan terkonsentrasi di satu tangan, maka rakyat bisa tertindas. Dan sejarah sudah membuktikan itu berkali-kali. The president has dug in his heels, declaring a 60-day state of emergency. Now he's vowed to expand those measures, which could include suspending laws and rights if protests continue. Maka dari itu, kekuasaan harus dibagi dan saling mengawasi. Secara sederhana, trias politika membagi kekuasaan negara ke dalam 3 cabang utama. Yang pertama, legislatif, yang membuat undang-undang. Kedua, eksekutif, yang menjalankan pemerintahan. Dan yang ketiga, yudikatif, yang mengadili dan menegakkan hukum. Nah, 3 cabang ini harus bekerja terpisah, setara, tapi tetap saling kontrol. Oke, tadi kita udah sepakat ya bahwa kekuasaan itu harus dibagi supaya nggak disalahgunakan. Tapi, dibagi kemana aja sih kekuasaan itu? Nah, ini dia. Dalam konsep trias politika, kekuasaan dibagi ke dalam 3 cabang utama. Masing-masing punya peran, tanggung jawab, dan batas kewenangan. Mari kenalan satu persatu. Legislatif, si pembuat aturan. Cabang ini tugasnya bikin aturan main. Dalam konteks negara, ya mereka yang membuat undang-undang, mengawasi jalannya pemerintahan, bahkan menyusun anggaran. Di Indonesia, legislatif ini dipegang oleh DPR. Misalnya nih, kamu heran kenapa jam sekolah bisa sampai sore? Atau kenapa rokok ada cukainya? Nah, bisa jadi itu efek dari undang-undang yang dibuat DPR. Jadi, mereka ini bukan cuma duduk di kursi empuk, tapi seharusnya jadi wakil rakyat yang menyuarakan kebutuhan kita. Eksekutif, si pelaksana negara. Kalau legislatif bikin aturan, eksekutif yang jalanin. Di Indonesia, ini dipegang oleh presiden dan wakil presiden beserta jajaran menterinya. Mereka yang memimpin negara secara langsung, mulai dari urusan pertahanan, pendidikan, kesehatan, hingga diplomasi luar negeri. Misalnya, harga BBM naik, program bantuan sosial, sampai layanan publik yang lemot itu semua urusan si eksekutif. Presiden adalah nahkoda kapalnya, tapi tetap harus patuh pada aturan yang dibuat oleh legislatif. Yudikatif, si penjaga keadilan. Terakhir nih, yang sering disebut tapi masih asing buat banyak orang, yaitu yudikatif. Ini cabang kekuasaan yang tugasnya mengadili dan menegakkan hukum secara adil. Di Indonesia, kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Lalu, bagaimana peran mereka? Kalau ada sengketa pemilu, yang mutusin Mahkamah Konstitusi. Kalau ada banding dalam kasus pidana atau perdata, itu ranahnya Mahkamah Agung. Dan kalau ada hakim yang bandel, tugas Komisi Yudisial untuk mengawasi etikanya. Jadi, bisa kita lihat, masing-masing cabang punya tanggung jawab besar. Legislatif bikin aturan, eksekutif menjalankan, yudikatif memastikan keadilan ditegakkan. Mereka seharusnya nggak saling ganggu, tapi saling mengontrol dan menyeimbangkan. Inilah yang disebut check and balance. Tapi, apakah praktiknya emang seideal itu? Apakah semua cabang benar-benar saling mengawasi? Atau justru ada yang terlalu dominan bahkan main mata satu sama lain? Kita udah ngerti ya kalau trias politika itu secara teori bikin kekuasaan negara jadi seimbang. Sekarang, mari kita uji. Gimana penerapan trias politika di Indonesia? Apakah betul-betul dijalankan secara murni dan konsekuen atau sekedar formalitas? Pertama, kita harus jujur. Di Indonesia, batas antara legislatif dan eksekutif sering banget kabur. DPR yang harusnya jadi pengawas pemerintah justru sering terlihat terlalu kompak sama presiden.
Bahkan, mayoritas kursi DPR dipegang koalisi pemerintah. Akibatnya, fungsi pengawasan jadi tumpul. Undang-undang disetujui terlalu cepat, diskusi minim, dan kadang lebih mewakili kepentingan elit politik daripada rakyat. Lalu, kita masuk ke ranah yudikatif. Harusnya, ini cabang yang paling independen. Tapi dalam praktiknya, kadang malah jadi cabang yang paling sepi suara. Mahkamah Konstitusi yang semestinya jadi benteng terakhir konstitusi malah sempat diguncang kasus etik berat. Bahkan, ada yang menyebut MK sebagai mahkamah keluarga. Dari tadi kita udah bahas soal trias politika, dari teori implementasi sampai tantangan-tantangannya. Tapi sekarang, pertanyaannya adalah, apa hubungan semua ini sama kita, anak muda? Kenapa harus peduli sama urusan kekuasaan negara? Yang pertama, karena dampaknya nyata. Karena ini semua berdampak langsung ke hidup kita. Undang-undang yang disusun legislatif bisa nentuin biaya kuliah, peluang kerja, sampai akses ke informasi. Kebijakan eksekutif bisa bikin hidup lebih mudah atau justru lebih sulit. Dan keputusan lembaga yudikatif bisa mengubah arah demokrasi kita. Yang kedua, karena kita punya kuasa. Karena anak muda punya kekuatan besar, kita generasi digital, generasi suara, generasi yang bisa bikin isu lokal jadi viral nasional. Kita bukan generasi yang harus nunggu jadi orang penting dulu baru bisa berkontribusi. Yang ketiga, karena perubahan gak akan datang sendiri. Nah, kalau kita pengen hukum ditegakkan, pemimpin yang adil, dan sistem yang transparan, ya kita harus mulai dari diri sendiri dulu. Peduli, paham, dan berani bersuara. Gak harus jadi pengacara, gak harus jadi politisi atau dosen hukum buat ngerti soal negara. Cukup mulai dari satu langkah kecil. Mau belajar dan bertanya. Kita udah berjalan cukup jauh hari ini, dari asal-usul trias politika, pembagian kekuasaan, realitas di Indonesia, sampai kenapa anak muda punya peran penting di dalamnya. Karena kalau kekuasaan lepas dari pengawasan, maka keadilan bisa jadi korban pertama. Dan kalau keadilan runtuh, semua orang bisa berdampak. Terima kasih udah dengerin sampai akhir. Kalau kamu merasa obrolan ini penting, bantu sebarin ke teman-temanmu. Dan jangan lupa, podcast ini bukan ruang satu arah. Kalau kamu punya pandangan, kritik, atau pertanyaan, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Tetap semangat menjadi generasi sadar konstitusi. Sampai ketemu lagi di Sabrin Insight.